سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ulang selalu sampai siang hari ini masih Allah karuniakan kepada kita banyak sekali nikmatnya sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik dan melaksanakan kewajiban kita solat zuhur secara berjamaah. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mengajarkan kepada kita segala akhlak yang mulia dan agung. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takunu imma'atan taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna, au fi riwayatin ukhra wa in asa'u asa'na, walakin wattinu anfusakum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u fala tazlimu." Kata Rasulullah, janganlah kalian menjadi orang yang imma'ah. Apakah imma'ah itu? Langsung dijelaskan oleh Rasulullah, orang yang mereka mengatakan apabila orang baik maka aku akan ikut baik, tetapi kalau orang jahat aku akan jahat pula. Apabila orang berbuat zalim aku berbuat zalim pula. Akan tetapi kokohkanlah diri kalian, apabila orang-orang sudah berbuat jahat kalian tetap berbuat kebaikan. Apabila manusia berbuat kebaikan kalian ikut dengan kebaikan itu, dan apabila orang berbuat jahat kalian tidak akan berbuat zalim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini yakin kita sering sekali mendengarkan atau sekurang-kurangnya pernah mendengarkan hadis ini disampaikan di dalam pengajian-pengajian. Tetapi yang namanya pengajian itu selalu kita ulang-ulang, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan ingatkanlah selalu sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Dan kenyataannya juga dalam lapangan kita saksikan, ya, apalagi di zaman kita akhir-akhir ini, seolah-olah bahwasanya apabila kejahatan itu sudah menjadi merata dilakukan orang, dia berubah menjadi kebenaran, atau sekurang-kurangnya bisa dimaklumilah begitu. Sementara Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita seperti tadi itu, jangan sekali-kali kita seperti baling-baling yang diputarkan angin. Kuatnya ke selatan dia ke selatan, kuatnya ke utara dia juga ke utara. Tetapi kita harus menjadi seorang yang kokoh di atas kebenaran bagaimanapun bentuknya kejahatan itu sudah banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul la yastawil khabis wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis." Katakan Muhammad, tidaklah sama yang jelek itu, yang kotor itu dengan yang baik-baik. Walaupun yang kotor, yang jelek itu sudah membuat kamu tercengang karena saking banyaknya. Bukan berarti banyaknya orang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, fahisyah itu berubah kemungkaran itu menjadi benar. Yang mungkar tetap mungkar, yang keji tetap keji walaupun seluruh orang sudah melakukannya. Fattaqullaha ya ulil albab, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tuflihun, supaya kalian selamat sukses masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, bukan berarti kalau seluruh orang kafir, orang bermaksiat Allah kasihan, tidak apa-apalah semua orang melakukan gitu, masukkan saja ke dalam surga. Tidak. Surga hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, dan orang yang mau berusaha untuk membersihkan dirinya.
Kemudian apakah umpamanya ketika orang melakukan kemaksiatan sudah merata, kemudian kita ikut-ikutan dan akhirnya masuk ke dalam neraka, nanti di dalam neraka azabnya itu menjadi terasa ringan karena ramai orang dalamnya. Sebagaimana pepatah orang Arab mengatakan, al-musibah idza ta'ummu sahlah. Musibah itu kalau umum dia sudah merata ke seluruh orang, dia menjadi ringan. Contohnya seperti orang dulu kena tsunami di Aceh, ratusan ribu orang kehilangan nyawa. Ya, ada di antara keluarga 3 orang di antaranya meninggal, ada yang 2 orang meninggal. Pas ketika yang 2 orang ini anggota keluarganya meninggal, ada ternyata yang 9 orang meninggal keluarganya. Terasa ringan musibah yang dia rasakan. Oh, orang lebih dahsyat daripada saya. Kalau saya rumah saja yang hancur, keluarga ada selamat seluruhnya, lebih ringan juga begitu. Apakah di neraka nanti seperti itu? Ini azabnya dahsyat, kita kurang dahsyat begitu, kemudian terasa ringan? Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf. Allah berfirman, "Walay yanfa'akumul yauma idz zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun." Sekali-kali tidak akan bermanfaat bagi kalian pada hari itu, di saat kalian melakukan perbuatan zalim kemudian berserikat di dalam azab. Maksudnya kira-kira begini, walaupun kalian ramai-ramai di dalam neraka itu, tidak akan terasa ringan azab itu. Ya, bukan seperti di dunia. Bahkan setiap orang akan merasakan bahwa azab yang dideritanya ialah yang paling dahsyat, walaupun dia sebenarnya adalah orang paling ringan azab yang dia rasakan. Seperti Abu Thalib, kata Rasulullah SAW, dipakaikan kepada dia sandal dari api neraka, kemudian mendidih sampai ke ubun-ubunnya. Dia kira dialah orang yang paling dahsyat azabnya, padahal dia adalah orang paling ringan. Sehingga dia memohon kepada Allah, "Ya Allah, pindahkan aku ke neraka yang lain." Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadi azab neraka nanti tidak akan terasa ringan walaupun orang ramai di dalamnya. Sama-sama melakukan kejahatan waktu di dunia, agak terhibur, tidak ada cerita seperti itu. Kemudian juga kita akan dihisab oleh Allah di akhirat nanti sendiri-sendirian walaupun melakukan kejahatan ramai-ramai. Apa kata Allah? "Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Dan setiap mereka nanti akan datang menemui Allah pribadi-pribadi, dihisab oleh Allah satu persatu begitu terhadap kesalahannya. Walaupun dulu kita berjamaah melakukan kejahatan itu, kita ikut-ikutan dengan orang lain. Dan ibu bapak, semua orang pasti akan menyesal atas perlakuan jahat yang dia lakukan akibat dia ikut-ikutan dengan orang lain. Sebagaimana Allah ceritakan di dalam ayat yang lain, itu akan menjadikan mereka saling kutuk mengutuk, sumpah menyumpahi, laknat melaknat di dalam neraka, karena mereka dulu ikut dengan orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena itu ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita lihat pada hari ini kadang-kadang bagi orang pikirannya, ketika orang semuanya sudah memakan harta haram, tak ada masalahnya juga kita ikut. Orang riba kita tidak ada masalah ikut pula begitu. Tetapi dengan adanya peringatan dari Rasulullah ini, adanya dari ayat-ayat Al-Quran yang mengancam terhadap perbuatan kita itu sangat berbahaya sekali, maka kita kuatkan, kita kokohkan jiwa kita masing-masing. Kita akan tetap jujur sekalipun semua orang sudah berbohong. Kita akan tetap amanah walaupun semua orang sudah melakukan pengkhianatan. Kita akan tetap tepat janji walaupun orang mengingkari janjinya. Kita akan selalu on time dalam setiap rencana dan setiap janji kita, sekalipun orang sudah jam karet semuanya. Kita selalu setia sekalipun semua orang sudah berpaling. Kita akan selalu mematuhi peraturan lalu lintas walaupun banyak orang yang tak peduli. Kita akan tetap membuang sampah kepada tempatnya atau di tong sampah walaupun orang seenaknya buang sampah di sana sini. Kita akan tetap memakan yang halal walaupun orang tak peduli lagi halal dan haram. Kita tak akan pernah korupsi walaupun 1.000 rupiah, walaupun orang sudah merata korupsi walaupun triliunan rupiah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah seharusnya yang ada terpatri di dalam hati kita dan menjadi betul-betul budaya atau menjadi jiwa yang kita jiwai dan kita amalkan setiap saat.
Ibu bapak terakhir, tadi pagi saya ceramah di suatu tempat begitu. Apa kajian yang saya sampaikan? Diminta untuk menyampaikan tentang adab-adab makan, sederhana saja. Dan ketika pengajian itu, seluruh peserta antusias, semangat sekali mendengarkan. Seolah-olah setelah itu akan dilaksanakan langsung. Selesai kajian, dibagi-bagikan makanan, la haula wala quwata illa billah. Ada yang makan pakai tangan kiri, padahal itu betul yang kita sampaikan tadi. Ada yang makan sambil jalan-jalan, bukan sekedar berdiri. Jadi kita lihat kenyataan, makanya luar biasa, pengajian banyak sekali setiap waktu ada pengajian, kultum ini, tablik akbar itu. Bahkan di handphone kita tiap sebentar kita mendengarkan pengajian. Namun kalau bukan kita wattinu anfusakum, kita kokohkan diri kita, jiwa kita dengan kebenaran itu, ajaran agama itu, sehebat apapun, sebanyak apapun ceramah yang sampai kepada kita, ya seperti tadi itulah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besarnya. Dan setiap kita akan dihisab satu persatu, dan hisabnya adalah hisab yang sangat detil sekali dan tidak ada hubungan dengan orang lain, ya, dan tidak akan terasa ringan kalau orang juga ikut seperti yang kita rasakan. Oleh karena itu, yang kita butuhkan adalah bagaimana kita terus berusaha mengokohkan diri ini, tidak ikut-ikutan dalam melakukan perbuatan maksiat walaupun kecil apalagi besar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.